Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Selamat sekali, saya Adit Asgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Asgoro. Di konten Ramal Asgoro kali ini, saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azof dan juga Caitlin Halderman. Kira-kira kita bahas tentang mereka berdua, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tadi di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Asgoro channel. Jangan lupa juga like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azof dan juga Caitlin. Jadi ada yang minta saya untuk membacakan, kira-kira ada nggak dampak untuk karir Azof dan Caitlin setelah mereka digosipkan memiliki kedekatan ataupun memiliki hubungan khusus? Oke, jadi ini kita lebih membaca tentang dampaknya ya, dampak untuk karir mereka, apakah berdampak yang buruk atau berdampak yang baik. Jadi di beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita mulai ya pembahasan tentang mereka berdua, kemudian juga semakin kesini ada berbagai macam pertanyaan yang lebih menjurus untuk mereka berdua. Dan untuk yang mungkin nggak suka dengan pembahasan mereka berdua, kalian stop aja video ini, keluar dari video ini, dan mungkin nonton video-video yang lainnya yang mungkin pas untuk kalian. Jadi jangan sampai sudah saya kasih tahu seperti ini, nanti ada yang wah saya nggak suka nih pembahasan yang ini, pembahasan yang ini. Sudah dikasih tahu kayak gitu tapi tetap komen di bawah dengan bahasa yang katanya nggak suka dengan pembahasan ini, padahal sudah saya kasih tahu. Oke, ini kita akan membahas tentang si A, si B, si C. Kalau misalkan nggak suka silahkan ganti video yang lainnya aja. Jadi jangan sampai ada hal-hal semacam itu, karena kadang cocok-cocokan ya, kadang ada yang suka pembahasan ini, kadang nggak suka ya. Jadi silahkan pilih yang kira-kira pas untuk Anda. Dan kita mulai saja untuk mengajak kartu tarot ini terlebih dahulu ya. Sembari mengajak, tidak lupa saya akan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_asgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 10 buah cups di sini dan ada beberapa orang yang terlihat di sini ya. Ada yang laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat ini lebih tertuju kepada Caitlin dulu ya. Kalau Caitlin ini sepertinya akan ada dampak yang cukup menjanjikan untuk karirnya, karena bagaimanapun juga namanya semakin kesini akan semakin naik lagi. Meskipun kadang juga masih ada yang agak-agak kurang serg ya dengan kedekatan ataupun juga dengan gosip-gosip yang beredar antara Azof dengan Caitlin. Tapi menurut saya kalau kita lihat dari sudut pandang karir ataupun juga bisnis, ini memiliki tingkat kayak kalau dibilang tingkat kesuksesannya itu sudah mulai naik. Kalau misalkan ini cuma misalkan ya, kalau misalkan memang ini adalah sebuah strategi untuk bisa menaikkan nama mereka berdua ya, kalau dari segi Caitlin kayaknya ini akan membuat namanya itu semakin naik lagi. Kemudian juga dampaknya mungkin bisa berimbas dengan diajaknya Caitlin untuk proyek-proyek yang lainnya ataupun juga tawaran-tawaran yang lainnya di dunia entertain Indonesia, itu juga bisa jadi. Kemudian dari kartu ini saya lebih melihat memang ada beberapa yang masih memberikan dukungan ya, memberikan dukungan dan memberikan semangat bahwa kalau misalkan di dunia entertain itu hal-hal yang mungkin ya orang-orang yang nggak suka ataupun juga haters itu pasti ada. Jadi kalau kita ngomongin tentang haters itu nggak akan
selesai. Itu pasti masih akan ada. Sebaik-baiknya orang pastinya ada yang gak suka. Begitu pula untuk Caitlyn, meskipun dia namanya ya kemudian kemarin itu sempat agak menurun, dan saat ini dikaitkan dengan Rangga Azov itu semakin naik lagi, seolah-olah ada peluang untuk dirinya di dunia entertain Indonesia ini lebih naik lagi, lebih kayak menjual lagi namanya. Mungkin orang-orang yang masih belum tahu siapa sih sosok Caitlyn ini, dengan dekatnya dengan Rangga Azov, kemungkinan besar itu akan berdampak yang cukup bagus untuk karirnya. Dan kita akan mencoba untuk melihat mungkin dari segi Rangga Azovnya ya. Oke, waduh, ini sama-sama kartu 10 ya. Tadi 10, ini 10. Bedanya tadi itu 10 cups, ini 10 pedang ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, ada 10 pedang dan ada gambarnya itu agak menakutkan ya, seseorang yang tertancap 10 pedang ini. Di sini yang saya lihat kekecewaan, kemudian juga adanya mungkin beberapa kalangan lah ya yang sangat menyayangkan dengan berita ataupun juga gosip kedekatan Rangga Azov dengan Caitlyn, yang mungkin masih percaya nggak percaya lah ya, karena memang belum ada klarifikasi resmi dari orang yang bersangkutan apakah memang mereka itu dalam tanda kutip memiliki hubungan khusus atau mungkin hanya strategi. Kemudian juga ada maksud-maksud tertentu di hubungan mereka berdua, itu juga masih menjadi misteri. Masih banyak yang menerka-nerka benar atau enggak, tapi setidaknya di sudut pandang saya sendiri ya, melihat dari Rangga Azov dari kartu ini memang ada sedikit penurunan. Kemudian juga ada beberapa fans yang mungkin agak kecewa dan agak minggir gitulah ya, agak menarik diri supaya tidak terlalu kayak mengetahui, supaya tidak terlalu mengikuti juga berita dari Rangga Azov. Kemarin itu juga sempat ada yang komen ke YouTube saya ataupun juga di Instagram saya juga ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan Rangga Azov nggak sama Haiko, ini saya nggak akan mengikuti beritanya lagi, nggak akan menaruh perhatian kepada mereka lagi. Mungkin kalau sama Haiko oke lah, tapi kalau sama Azov kayaknya udah nggak terlalu. Nah, itu sempat ada pengakuan-pengakuan ataupun juga pendapat-pendapat dari para netizen yang sempat saya baca, sempat kirim ke DM saya, itu juga ada. Jadi menurut saya itu salah satu contoh lah ya, beberapa contoh yang mungkin bisa kita ambil sebagai acuan bahwa kedekatan Rangga Azov dengan Caitlyn ini memang berdampak yang cukup berbeda ya antara Caitlyn kemudian juga untuk Rangga Azov. Mungkin Caitlyn namanya itu bisa semakin naik lagi, itu juga bisa, tapi dari Rangga Azov sepertinya ya sudah mulai terlihat ada penurunan dari fansnya, yang mungkin fansnya Haizov ya masih sempat ada yang menurun, kemudian juga mungkin sudah nggak terlalu peduli lagi, itu juga ada. Jadi menurut saya itu masih dalam proses ya, kira-kira apakah mereka berdua itu memiliki hubungan khusus atau tidak, itu nanti juga akan memberikan kayak hasil yang berbeda lagi. Kalau misalkan mereka beneran ada hubungan, itu hasilnya gimana? Apabila mereka memang cuma sebatas rekan kerja, hasilnya gimana? Itu nanti akan ada ya, akan ada step by step. Jadi waktu itu memang nanti akan menjawab. Tapi untuk saat ini ya sedikit itu sudah ada perbedaan antara saat Haiko dengan Azov ataupun saat Azov dengan Caitlyn, itu sudah ada perbedaan di sini. Jadi untuk Rangga Azov sendiri mungkin dari kacamata saya pribadi, kemudian juga diacu dari kartu yang keluar ini, memang mulai ada sedikit penurunan untuk karirnya ya. Tapi untuk karir di sini juga bisa kita bagi lagi. Jadi untuk karir yang terlihat dari para fans yang melihat, wah sekarang udah deket sama ini ya, nggak usah terlalu memperhatikan lagi. Tapi kalau untuk karir dalam pekerjaan, saya rasa Rangga Azov itu masih memiliki tempat tersendiri, khususnya untuk para produser ataupun juga para sutradara, rumah produksi, melihat Rangga Azov itu masih sebagai aktor papan atas Indonesia.
guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adit Daskoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu The Emperor. The Emperor ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Ada seorang raja duduk di singgasana dan sambil memegang sebuah tongkat ya, seperti tongkat kerajaan. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat Rangga Asof sendiri juga sebenarnya sudah tahu lah ya dampaknya akan seperti apa, kemudian juga fasenya itu seperti apa. Tapi dia masih akan tetap positif thinking. Kalau misalkan fasenya memang akan naik, ya dia akan menikmatinya. Kemudian juga tidak akan terlalu jumawa ya. Tapi kalau memang karirnya menurun, dia juga positive thinking. Dalam kehidupan itu ada naik turunnya. Kemudian kadang itu kita sudah sempat di atas, tapi nggak lama itu turun lagi. Nanti nggak lama lagi naik lagi, stabil lagi. Itu masih ada dalam kehidupan. Apalagi untuk karir di dunia entertain Indonesia. Menurut saya Rangga Asof sudah memikirkan sedemikian rupa, kemudian juga dari orang-orang di belakangnya, mungkin dari manajernya ataupun dari timnya, itu pastinya sudah memberikan support yang terbaik. Tapi kalau misalkan ditanyakan apakah memang ada sedikit penurunan, kalau dari intensitas ataupun juga perhatian dari para netizen ataupun dari para fansnya, itu memang terlihat ada sedikit penurunan untuk saat ini. Tapi untuk di beberapa waktu ke depan kita masih belum bisa membahasnya ya. Mungkin next episode bisa kita bahas. Tapi kalau kita ngomongin tentang karir, tentang kayak kualitas dari seorang Rangga Asof itu tidak akan menurun untuk saat ini. Seolah-olah dia itu semakin kesini malah akan semakin matang. Ada semacam hasrat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nggak terpaku sebagai seorang Rangga Asof ataupun juga sebagai pasangan dari Heiko van der Vecken, itu enggak. Jadi seolah dia dipasangkan sama siapapun enggak masalah kalau misalkan dalam pekerjaan ya. Tapi kalau tentang hati ya kita masih belum bisa mengiyakan atau mentidakkan karena memang belum ada klarifikasi resmi ya. Kalau sudah ada klarifikasi resmi, bolehlah kita nanti membahas lebih jauh lagi. Tapi kalau kita ngomongin tentang karir, kayaknya karir dari Rangga Asof ini masih akan tetap cukup ya, naik turun itu nggak masalah, tapi masih dalam taraf yang cukup bagus di dunia entertain Indonesia. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari kartu yang keluar, ini muncul pola yang sangat menarik ya menurut saya. Karena kartu yang pertama itu adalah Ten of Cups, kartu yang kedua adalah Ten of Swords ya. Jadi 10 piala dan juga 10 pedang. Jadi ini dua-duanya 10 dan satunya ini untuk Caitlyn, satunya ini untuk Rangga Asof. Jadi dua ini sama-sama dengan angka 10 ini identik untuk episode kali ini. Kemudian kartu yang ketiga itu ada The Emperor. Jadi seolah-olah seorang Rangga Asof itu masih memiliki kekuatan yang cukup bagus. Apalagi kalau kita ngomongin tentang karir, kemudian juga tentang kualitasnya. Siapa sih yang masih meragukan kualitas dari Rangga Asof? Berbagai macam peran, mau dipasangkan sama siapa dia akan all out. Tapi kalau kita ngomongin tentang paling cocok sama siapa saat berkarir, kalau menurut saya para netizen ataupun juga para penonton masih belum bisa move on dengan kebersamaan antara Rangga Asof dengan Heiko van der Vecken. Itu kalau misalkan kita ngomong tentang pasangan dari segi karir yang sempat mereka jalani. Tapi kalau sama Asof dan juga Caitlyn ini masih dalam tanda tanya lah ya, masih banyak yang menyaksikan. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah mereka memang pasangan yang cocok? Kalian tulis saja di kolom komentar. Tapi kalau untuk karir, sepertinya dari Caitlyn namanya akan semakin naik dibantu dengan berita-berita tentang Rangga Asof. Tapi untuk Rangga Asof seolah-olah dari para netizen ataupun juga para fans itu ada sedikit penurunan. Tapi kalau tentang kualitas, dia masih memiliki posisi yang bagus, kemudian juga masih memiliki tempat tersendiri
khususnya untuk para produser ataupun rumah produksi yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita doakan saja untuk karir mereka, semoga diberikan jalan yang terbaik, kemudian juga kesuksesan yang menanti mereka di depan sana. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua, khususnya yang sudah request video ini. Dan untuk request-request yang salah lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga di DM Instagram saya di @aditex_explorer. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilang. Akhir kata, saya Adit Explorer undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.